Jelas, Gio, jelas. Oke, jadi kita lanjut ke materi kedua. Jadi pada hari ini kita itu belajar dua materi ya. Satunya spanduk, itu tadi udah disampaikan sama Bang F, cara-cara pembuatan spanduk, terus tata cara gimana peletakannya untuk teksnya, serta pokoknya buat spanduk yang bagus gimana gitu deh. Nah, untuk yang materi yang kedua, di sini tuh kita bakal belajar untuk undangan. Tapi undangan yang bakal dibahas di sini adalah undangan untuk kepanitiaan. Next. Oke, seperti yang kita ketahui ya, undangan itu adalah surat yang digunakan untuk mengundang suatu keperluan. Biasanya undangan itu memiliki isi yang berbeda-beda sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi undangan yang kita buat di sini undangan kepanitiaan, yang mana isinya pun beda dari undangan-undangan yang biasanya kita temui. Beda dengan kalau misalnya kita terima undangan nikah, dengan undangan kepanitiaan pasti beda. Coba next. Oke, jadi di undangan kepanitiaan ini, eh, siapa aja sih yang kita undang pertama? Ya, pertama tuh siapa aja yang kita undang. Jadi yang kita undang itu tentunya ada alumni dari LKPMK, yang kedua itu ada undangan internal, dan yang ketiga ada undangan eksternal. Undangan internal itu adalah undangan yang mana kita mengundang di dalam fakultas kita gitu. Jadi termasuk itu dekan, dosen penasehat LKPMK, serta ormawa-ormawa yang ada di FEB Unmul biasanya sih. Kalau eksternal, biasanya itu kita mengundang mitra-mitra kerja kalau nggak salah. Terus ada KBMK, KMK, dan PMK. Biasanya juga kita bisa mengundang itu di luar Unmul, seperti KBMK, Polnes, dan lain sebagainya. Next, back. Oke, jadi ini ada salah satu contoh undangan kepanitiaan LKPMK, ini contoh undangan Natal. Jadi undangan itu kalau kepanitiaan ada dua. Jadi ada cover, baru yang keduanya isi. Yang ini undangan pas Natal tahun 2021. Next, bet. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi di undangan kepanitiaan, terkhususnya ini kita bahas pas undangan kepanitiaan Natal tahun 2021. Jadi di bagian cover undangan itu pasti ada isi-isi yang ada di dalam undangan tersebut. Nah, yang pertama cover itu isinya ada tentunya logo. Setiap kita membuat desain kepanitiaan, kita harus ada logo di dalam desainnya, baik itu pamflet, spanduk, bahkan undangan juga harus ada logonya. Nah, logo yang kita gunakan itu tadi sudah dijelaskan Bang F juga, itu logo FEB Unmul, logo LKPMK, serta logo kepanitiaan yang sudah berlangsung. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa setiap kepanitiaan yang berlangsung di LKPMK itu punya logo masing-masing. Jadi pasca beda logonya. Terus kalau WTC kalau nggak salah beda juga logonya. Baru yang Natal beda juga logonya. Lalu di dalam cover undangan ini ada tema dan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi sebenarnya kita di sini menyertakan tema dan nama kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, untuk kegiatan itu yang ada Merry Christmas and Happy New Year. Untuk temanya mungkin di sini belum disertai mungkin pada tahun 2021 pas Natal. Mungkin nanti kita langsung langsung tes ini aja langsung buat undangan. Lalu yang terakhir itu nama yang diundang. Ini nama tamu yang bakal kita undang, menyertakan nama tamu yang akan kita undang. Jadi kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau alumni itu kita sekarang kalau di LKPMK harus menyertakan apa sih namanya? Ya kalau sudah lulus ada SE, SM, SAK gitu. Itu kalau alumni. Kalau dosen juga harus ada gitu-gitunya.
Next, bet. Nah, yang kedua dari undangan ini ada isi di dalam undangan. Nah, isi undangan kepanitiaan ini biasanya itu diawali dengan kata pengantar shalom kayak gitu. Pokoknya shalom dengan penuh rasa syukur kepada Yesus Kristus bla 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 sampai di situ ada hari tanggal acara, tema, judul, eh, tema, ya tempat dan kalimat penutup serta yang terakhir itu ada tanda tangan ketua LKPMK dan ketua kepanitiaan yang sedang berlangsung. Jadi kalau tahun Natal kemarin itu ketua panitianya itu ada Dinda gitu. Nah mungkin bisa dilihat dulu ini untuk isi-isinya itu biasanya itu kata-katanya tuh setiap undangan yang ada di LKPM tuh hampir mirip-mirip gitu, mirip-mirip sedikit lah gitu kata-kata untuk kata-kata pengantar sama kata-kata penutupnya gitu. Nah, biasanya kita tekankan itu pada hari, tanggal, tema, pukul, dan tempat gitu kita tekankan di situ. Jadi tadi sudah disampaikan sama Bang F juga. Jadi hampir semua undangan yang dia ada undangan, desain, pokoknya semua desain yang berkaitan tentang kepanitiaan di LKPMK itu biasanya kalau sudah temanya bahasa Inggris, ayat harus disertai bahasa Inggris juga. Jadi itu mungkin dilihat the power of unity in Christ itu ayatnya dari Yesaya 40 ayat 31. Next, but nah, gimana sih cara membuat undangan kepanitiaan? Yang pertama menentukan template dan elemen apa yang bakal kita pakai gitu. Jadi kita sudah menentukan template mana nih yang sesuai dengan kegiatan yang bakal berlangsung nanti. Baru nanti kita nambahin elemen-elemen yang sesuai juga dengan acara itu. Misalnya nih, kalau mau buat ada undangan Natal, ya pasti kita sertai situ entah gambar Santa Claus atau pohon Natal di situ. Pokoknya nuansa-nuansa Natal gitu. Lalu yang kedua, di sini tahap kedua itu kita membuat covernya. Nah, setelah kita menentukan template sama elemen-elemennya, baru kita membuat isi dari covernya. Jadi isinya tadi sebenarnya sudah ada ya. Ada logo, baru tema, baru juga ada tamu yang diundang. Baru yang tahap ketiga itu membuat isi undangan. Membuat isi undangan ini ada juga isi-isinya tadi sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Itu ada kata pengantar, baru hari dan tanggal, baru tema, baru waktunya, baru tempat, serta kalimat penutup dan tanda tangan. Dan yang terakhir itu baru kita bisa menyebarkan undangan tersebut. Undangan udah ready untuk diterima oleh penerima yang sudah kita tulis siapa yang bakal kita undang gitu. Nah, coba next slide. Kayaknya habis deh slide-nya. Kosong. Nggak kemasuk kayaknya yang terakhir. Habis view kayaknya nih. Iya, tadi ada terima kasih Pak Dalit. Oke, nah setelah kita tadi sudah paham-paham step-stepnya, mungkin kita langsung aja tes membuat undangan ya. Aku izin share screen. Oke, kita bakal membuat undangan di sini. Oke, yang bakal kita buat di sini kita bakal coba buat undangan acara Paskah. Paskah LKPMK anggapannya yang kemarin berlangsung, yang sudah berlangsung. Nah, untuk membuat undangan selalu kalau step awal itu sama kayak Bang F yang tadi sudah sampaikan juga, kita nentuin ukuran. Itu pasti dari awal kita harus nentuin ukuran gimana size yang bakal kita gunakan gitu. Nah, untuk
spanduk tadi udah disampaikan sama Bang F. Nah, kalau misalnya aku buat undangan itu biasanya aku tulis card di sini, baru cari yang landscape. Soalnya kalau misalnya kita pakai yang 4x8 inch ini yang portrait. Nah, kita pakai yang landscape. Nah, ini banyak nih template-templatenya. Kita langsung aja create a blank card. Ya, kartu undangan. Oke, karena di sini kita mau buat undangan buat Paskah. Nah, di sini tadi langkah pertama kita tuh nentuin template dan juga elemen apa yang bakal kita gunain. Nah, untuk yang step pertama kita nentuin template. Biar lebih cepat dapat template-nya di sini, sebentar. Nah, di sini langsung aja kita tulis elemennya itu Aster. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau buat undangan, selalu sama. Sebenarnya desain itu tergantung kreativitas kita masing-masing. Jadi mana yang menurut kita harus menjalankan kreativitas kita gitu. Kalau mau ngedesain gitu. Sebagai contoh, aku pakai yang clean sheet. Ini contoh untuk sementara aja. Ini bukan berarti sama undangannya sama kayak Paskah yang kemarin sudah berlangsung gitu. Oke, jadi sudah kita nentuin untuk template-nya gitu. Tadi kita nentuin template dan juga elemen-elemen apa yang bakal kita gunain. Nah, di dalam template kan sudah ada nih elemen-elemennya ini. Sama seperti kata yang Bang F tadi. Nah, ini sebenarnya kan sudah ada template-nya, sudah ada isi-isinya juga. Tapi kita harus memodif ini supaya kita tuh nggak meniru full gitu. Jadi ada yang berbeda gitu. Sini aku tambahin satu lagi deh. Di sini teman-teman sebenarnya tinggal cari aja mana yang menurut teman-teman itu menarik gitu. Nah, mana yang menurut teman-teman itu bagus. Aku mau ngambil ini deh. Oke, nah kita ini tugasnya setelah dapat kayak gini, ya kita gabungin lah gitu. Jadi aku di sini untuk yang template kedua, di sini rencananya bakal ngambil tulisan dan ini kotak ini. Nah, ini kita langsung aja nih. Ini bisa kita pindahin. Nah. Dan juga ini warnanya bisa kita ganti. Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang warna juga, penempatan warna teman-teman, supaya warnanya itu nggak nabrak gitu. Nah, sabar dulu ya. Ini posisi taruh ke belakang dulu, biar mudah. Jadi memposisi itu juga penting ya, supaya kita mudah ngotak-ngatik ini elemen-elemennya ini. Karena kalau kita nggak posisi-posisi, itu bakal susah. Ini kok hapus. Nah, setelah sudah kita posisi, kalau misalnya kalian mau taruh yang kelinci ini ke depan lagi, bisa. Soalnya kan tadi yang ini yang di belakang. Ini bisa taruh di depan lagi. Nah, ini agak berbeda. Nah, kita bikin berbeda lagi. Jadi, tinggal gabung-gabungkan aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya untuk desain-desain kayak gini, semua desain deh.
posisi backward. Nah, ini kita transparansi. Nah, setelah kita sudah misalnya anggapannya ini sudah selesai nih, nentuin template dan juga elemen. Selanjutnya kita siapin untuk mengisi cover. Nah, kalau misalnya sudah dipakai, ini sudah nggak butuh lagi. Kalian yang di bawah-bawahnya mungkin bisa dihapus atau kalau masih ada yang masih kalian pakai, diambil aja lagi. Nah, di sini selalu logo, urutan logo itu juga pentingnya. Jadi logo tadi udah disampaikan juga sama Bang F. Jadi untuk penempatan logo jangan kebalik-balik. Logo FEB Unmul itu harus yang pertama, baru logo LKPMK, nah ini juga nggak boleh besar sebelah ya teman-teman kalau untuk logo. Jadi logo itu harus sama ukuran. Baru yang terakhir itu ada ini, Prahut, Pasca dan HUT. Jadi tadi sudah dijelasin logo setiap kegiatan atau kepanitiaan yang berlangsung di LKPMK itu logonya beda-beda. Ya, usahakan kalau menaruh logo atau kita ngasih posisi logo itu jangan logonya itu berdempetan kayak nempel gitu karena itu bakal terlihat jelek gitu nah di mata. Iya, untuk logo. Nah, udah selesai untuk logo. Oke. Di sini, aduh, salah mencet. Oh, nggak mencet. Oke. Di sini aku mau ganti buat tulisan Selamat Hari Paskah ini. Tapi yang Selamat Hari Paskah aja. Nah, aku ngambil yang di bawah. Itu bisa teman-teman di keyboardnya teman-teman langsung Ctrl C baru Ctrl V. Itu bisa. Nah, ini warna tulisannya putih nih. Biasanya kita kadang nggak ngelihat kalau tulisannya warnanya sama. Oke. Ini kita ungroup dulu. Jadi ungroup dan group itu ungroup itu biar kita mudah nih, bebas-bebas nih mindahin-mindahinnya. Karena kalau misalnya lagi di grup itu bakal susah kalau mau mindahin-mindahin. Nah, ini sudah ada tulisannya. Jadi kita langsung aja kita biasanya judulnya dulu di atas itu. Pasca LKPMK 2022. Oke, baru yang tahap yang habis sudah kita buat judul acara kita, baru kita buat temanya, tema berlangsung. Ini sebagai contoh temanya apa ya? Oke, aku ngambil. Jadi teman-teman tinggal ngambil-ngambil aja sih kalau untuk teks-teksnya ini. Kalau yang teks yang nggak dipakai itu bisa langsung di delete aja.
Nah, ini buat judul tema. Contohnya misalnya anggapan aja nih judul tema ya. Misalnya judulnya apa ya? Kalau bahasa Inggris, bagus bahasa Inggris ini biasanya kalau tulisan-tulisan yang miring-miring kayak gini. Ya, anggapan aja ini judulnya. Let Me to Calvary. Ini untuk ayatnya contoh aja ini ya. Anggapannya kejadian. Tadi balik lagi, kalau kita judul temanya itu bahasa Inggris, kita pakai ayatnya juga bahasa Inggris. Aku pakai Yohanes aja deh, John. Anggap ini contoh aja ya teman-teman. Ya, hmm, 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 hmm. Ini biasa eh, kalau untuk teks ya sebenarnya tergantung dari teman-teman. Biasanya kalau misalnya untuk eh, desain, misalnya ngedesain udah lama, pasti udah hafal untuk teks-teks yang bagus gitu, penempatan teks yang bagus, dan juga font-font yang bagusnya gitu. Hmm, ini ditambah tanda kutip juga bagus nih biasanya. Tanda kurung, salah. Oke, nah setelah sudah selesai nih buat judul untuk acaranya apa, terus temanya apa, baru next itu kita bakal buat kotak text box untuk isi nama. Teman-teman bisa langsung nih cari, biasanya text box sudah ada juga. Text box bisa.
Ini contoh yang ini ya. Oke. Oke, ini untuk text box-nya. Nah, di dalam text box ini nanti buat isi-isinya. Isi namanya ini. Terus pastikan agar warnanya itu enggak silau gitu. Jadi kalau dilihat enggak silau. Kalau LKPMK itu biasanya kepada YTH, kepada yang terhormat Bapak Ibu. Ini biasanya LKPMK. Nah, baru ini kita duplikat nih. CTRL copy baru paste. Ctrl C baru V. Di tempat. Nah, sudah. Nah, ini sudah jadi untuk misalnya untuk covernya, cover depannya. Nah, kita bakal lanjut ke isinya. Ini kita duplikat aja karena kita kalau ngedesain undangan itu biasanya untuk background belakangnya itu warnanya sama. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beda itu juga bisa. Hmm, nggak bisa juga. Nah, ini bisa langsung dibuat aja teksnya. Ini aku nggak ada siapin teksnya ini. Sebenarnya ada teksnya, mungkin nanti bakal dikirim di grup ke grup kelas kita mungkin buat teksnya. Biasanya kalau teksnya hampir sama semua sih biasanya. Pokoknya di sini teks baru hari, tanggal, tema, dan sebagainya, baru di bawah itu tanda tangan. Nah, biasa kalau tanda tangan itu kita juga pakai kayak gini juga. Ini contoh aja nih. Nggak bisa.
Nah, ini bisa kayak gini, atau bisa juga polos baru cuman ada nama ketuanya juga bisa. Nah, baru nanti di bawahnya namanya. Juga kalau misalnya diisi, jangan lupa tambahi elemen-elemen buat elemen-elemen paskahnya. Biasanya kan paskah itu identik dengan telur ya, telur sama kelinci biasanya. Itu bisa teman-teman tambahi mungkin telur kecil-kecil gini. Nah, ini baru kita grup biar mudah, biar nggak lama. Aduh, salah grup ini. Ini di grup. Coba dulu. Ini ke double nih. Ada yang ke double. Nah, mungkin tambahin lagi apa ya, kelinci-kelincinya mungkin. Ini dibuat transparan aja, kelinci-kelinci gini. Nah, tinggal tambah-tambahin aja nih baru di transparan. Nah, mungkin kayak gitu jadinya. Jadi ini covernya. Nanti di sini buat nama atau tamu undangan yang bakal dikirim siapa. Baru di sini nanti buat isinya Shalom, hari, tanggal, tema, waktunya sama tempatnya. Nanti tempatnya di mana kayak gitu. Nah, gitu aja deh buat undangan. Jadi undangan kepanitiaan biasa kayak gini. Jadi nanti ini baru di print kertas undangan baru dikasih biasanya untuk alumni, untuk dosen-dosen. Nah, seperti itu. Selanjutnya aku serahkan ke Abed. Oke, makasih Gio. Lanjut ya, saya mau ngajari dikit-dikit cara bikin undangan digital dari Canva. Digitalnya itu jadi kayak videonya tuh kayak undangannya tuh kayak bergerak gitu ya teman-teman. Bentar ya, saya share screen bentar. Oke, sudah terlihat ke teman-teman?
Sudah deh. Oke, kita lanjut ya. Sini saya mau jelasi cara buat undangan tapi bisa dalam berupa video gitu, video animasi. Oke, bisa dilihat ya teman-teman stepnya dihafalin kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita masuk ke home, kemudian ke home kita tekan di search your content on or Canva. Kita di sini saya contohnya mau bikin wedding undangan pernikahan tapi dalam berupa bentuk video. Jadi teman-teman bisa cari di sini wedding video. Nah, bisa wedding video, bisa teman-teman mungkin bisa custom kayak undangan ulang tahun, undangan pasca, mungkin kalau mau dibikin dalam bentuk video. Kita enter. Nah, ini di sini saya ada di sini saya udah siapin. Nah, ini yang saya sudah dapat dari pencarian tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, sorry guys. Search wedding video. Terus ini kita langsung ambil template-nya ini nih ya. Bisa teman-teman lihat yang di sini yang saya tandai. Kita langsung buka aja. Yang penting kalau mau bikin undangan berupa video itu template-nya itu berupa video ya teman-teman. Jadi ini video. Nah di sini sistem pengerjaannya itu sama ya. Jadi di halaman 1, 2, 3 dan seterusnya itu sama kayak gitu. Nah, contoh ya di halaman pertama ini kita mulai dari 0. Misalnya ada foto nih. Ini karena masih dalam berupa ini bukan foto maaf sorry ini video. Jadi ini masih karena berupa video. Mungkin kalau pre-wedding itu ada sih juga berupa video, tapi mungkin kalau teman-teman memasukkan foto bisa dihapus saja. Terus kita search di elemen. Terus kita cari kata kunci misalnya dia contohnya hasil foto pre-wedding nih. Nah, bisa kita pakai ini misalnya ya. Nah, kita crop, kita rapikan. Nah, misalnya sebeginilah. Nah, kemudian ini sudah selesai belum? Ini masih ada tahap selanjutnya, yaitu kita bikin foto ini bergerak kayak gitu. Kayak ada animasinya. Jadi fotonya tidak diam begitu saja. Kita tekan animate di sini. Jadi sebelumnya kayak gini, teman-teman tekan foto, pencet fotonya 1 kali, terus masuk ke animate. Terus kita pilih nih ada beberapa fitur, mau basic, mau pen, mau zoom foto, mau begini. Nah, tapi karena pada umumnya ini video invitation pernikahan, jadi kan kalau pernikahan itu biasanya kesannya kayak elegan, sweet, apa ya, yang mengandung cinta gitu. Jadi kayaknya lebih cocok sesuatu yang begini-begini, yang lembut-lembut. Nah, terus kan mungkin kalau undangan filternya gini, nah jeduk-jeduk kayak gitu kan mungkin. Jadi bagusnya pakai yang smooth saja. Tapi tergantung lagi sih nanti mau pakai acara apa. Kalau acara ulang tahun mungkin bisa dibedakan, ulang tahun atau pasca mungkin bisa dibedakan. Nah terus ini sudah foto nih udah selesai, kita lanjut selanjutnya mengetikkan teks. Nah misalnya di sini kita kasih nama Rudy dan siapa ya? Ruday lah Bapak. Dan Asia kayak gitu. Ini teman-teman sesuai format undangan lah pada umumnya. Di sini kita bisa kasihkan hari Sabtu 26 April 2022 misalnya segitu. Jangan lupa juga ditambahkan
tujuannya. Nah, di sini kepada Abed. Nah, begini ya teman-teman. Cuman untuk khusus buat undangan pernikahan, karena tema dari konsep undangan ini adalah elegan, jadi kita bisa cocokkan dengan font-font yang elegan juga ya teman-teman. Begini, mau yang ini, nanti sekreasinya teman-teman deh, kayak gitu. Karena ini konsepnya elegan, jadi kita menyesuaikan fontnya dengan yang elegan-elegan. Begitupun dengan elemen-elemennya ya teman-teman, misalnya gambar bunga-bunga ini, yang tiang-tiang gambar gold ini itu bisa disesuaikan juga. Nah, begitu teman-teman. Nanti sekreatifnya teman-teman aja deh. Ini sebenarnya kalau blank putih aja itu bisa. Cuman kalau kita mau memulai dari nol itu agak lama ya. Makanya saya cari yang ada template-nya sudah kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, tadi foto udah dikasih animasi, sekarang huruf-hurufnya kita animasi lagi. Kita kasih efek bergerak kayak gitu. Nah, kita pilih titik 3, kemudian animasi, kemudian kita pilih lagi nih, ada yang basic, sama tadi yang kayak foto. Cuman karena supaya seirama dengan ini tadi, yang foto, saya pakai fitur yang blend. Kemudian ini juga yang udah identiasianya. Tunggu deh teman-teman, ada telepon bentar. Oke, sorry ya teman-teman. Kita lanjut ya. Ini Rudai dan kepada baitnya udah dikasih animasi. Lanjut kita ke elemen yang gold-goldnya ini. Kita kasih efek animasi lagi dengan ini, terus kita pakai yang zoom foto biar seri irama. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya kayak apa? Kita bisa kasih full begini. Tada. Nah, begitu. Kayaknya rudainya belum deh, sorry. Rudainya belum. Nama pengantinnya belum. Kita kasih animasi, kita pilih yang ini. Sama yang hari Sabtunya juga, sorry tipu guys. Pilih, terus kasih animasi. Nah, sudah. Jadi hasilnya begini. Cantik ya. Ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Simpelnya, kalau mau lebih ribet bisa teman-teman ambil kata-kata dari undangan fisik kayak gitu. Nah selanjutnya misalnya ini nih, apa ya? Kita mau bikin tempat pemberkatannya ya misalnya tempat pemberkatannya itu kan tadi yang saya kasih contoh nih satu-satu, fotonya satu-satu, nama tamunya undangannya satu-satu, rulenya stage-nya satu-satu. Sekarang kita mau kasih cepat-cepat bikin animasinya. Misalnya kayak gini, antar dulu ya, saya tulis tempatnya pemberkatan. Kemudian di sini kita pilih misalnya ke 26 April 2022, kemudian ada pukul 13.00 kita SD selesai, kemudian ada lokasi di gereja apa ya, GMS saja lah misalnya kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari ada di jalan, misalnya di jalan Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Nah, ini misalnya contoh template untuk pemberkatan. Nah, di sini tadi di font yang pertama, saya hapus dulu yang ini. Nah, yang di pertama ini apa ya?
kan satu-satu, foto tadi kita kasih filternya satu-satu, yang kepada update-nya juga satu-satu, yang Ruday dan Tesha-nya juga satu-satu, dan elemen dan dekorasinya juga ini satu-satu dimasukinnya. Nah, kalau mau cepat, ada cara cepatnya, kita blok semua, teman-teman bisa perhatikan ya baik-baik, kita blok semua, begini. Nah, sudah terpilih, kemudian kita pilih animasinya, kemudian kita tekan, nah pilih yang mana, mau yang ini, mau yang begini, mau yang begini, mau yang begini, atau yang mau begini. Tapi kalau lebih bagusnya mungkin buat wedding pakai yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah satu-satu lagi ngeditnya, langsung aja di blok semuanya, terus tekan yang ini. Nah, ada begitu jadi. Begitu seterusnya sampai halaman-halaman selanjutnya. Udah sesimpel itu teman-teman. Nah, ini ada yang sudah jadi nih contohnya. Bisa dilihat ya. Ini ada namanya, ada The Wedding of Ardi dan Puspita. Kemudian Sabtu 25 Juli 2022. Nah, begini. Ini ada kata-kata ayat Alkitab. Kemudian ada pemberkatannya, begini, kemudian ada resepsinya, kemudian ada kata-kata quotes-nya gitu, kemudian ada foto-foto prewednya. Nah, begitu teman-teman. Terus kayak apa bentuk videonya? Nah, kayak gini. Nah, begini ya, bisa lihat ya teman-teman. Sudah selesai. Oke, begitu aja, simple. Prinsipnya fotonya, teksnya, dan elemen-elemennya itu dimainkan animasinya ya teman-teman, dibikin video. Nah, kemudian kecepatan dari animasinya juga berputar ini bisa diatur teman-teman. Bisa mau 8 detik, 10 ini, 18, 5 kayak gitu. Cuman karena video pernikahan mungkin agak slow dikit ya biar kelihatan momen-momen sweetnya gitu. Begitupun juga dengan yang ini bisa diatur, mau kecepatannya, mau bisa dirubah, bisa langsung mau di-upload ke semuanya juga bisa, tapi kalau misalnya ada yang mau diperlambat juga bisa, kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman. Dan contoh yang saya buat ini masih contoh yang paling simple. Teman-teman bisa kembangkan kreatifnya sendiri, bisa idenya dimasukkan kayak gitu. Jadi ini saya memberikan arahan saja kayak gitu. Ibaratnya kasih jalan aja bagaimana caranya membuat undangan yang berupa video. Nah, setelah itu sudah selesai, tinggal kita save. Gimana cara nge-save-nya? Kita tekan share di atas sini, di sebelah kanan atas, tekan, kemudian pencet download, kemudian ini PDF, kan nggak mungkin PDF, karena dia berupa video. Jadi kita langsung pencet MP3 video, kemudian kita pilih di halaman berapa aja tadi kita edit. Kan saya nggak sampai halaman berapa ya tadi? Nggak sampai halaman 13. Hanya 4 halaman nih, sampai di foto preweddingnya. Kemudian dan download. Tada, selesai. Kayak gitu. Sesimpel itu ya teman-teman. Itu bisa dikembangkan, mau video. Mungkin suatu saat nanti undangan pasca udah ada yang digital nih, kayak gitu. Mau atau undangan ulang tahun, atau undangan Natal, WTC, mungkin teman-teman mau kasih ide, Kak, mungkin bisa pakai undangan digital buat yang jauh-jauh sana. Nah, boleh banget pakai ide yang kayak gini. Terus enter yang di download. Nah, ini kita lihat ya hasilnya, ini udah di download dan bukan dari Canva lagi. Kita open ya, coba ya. Jadi begini.
Oke, terlihat aja kan teman-teman? Oke, seperti itulah ya kira-kira ya teman-teman. Jadi buat kalau undangan itu kembangkan aja sebebasnya kreativitasnya. Jangan takut berkreativitas kalau mau bikin Canva gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk undangan digitalnya. Nanti setelah itu video itu bisa teman-teman share di WA atau bisa pasang di Instastory kayak gitu. Jadi undangannya tuh bukan cuma teks tapi berupa video kayak gitu. Nanti mungkin kedepannya bisa teman-teman kembangkan lagi kata-katanya, foto-fotonya, fitur-fitur yang di dalam, kayak gitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanya nggak ya? Seputar spanduk ini, mulai mungkin dari Francisca, Emil, Angelina, Julius, Yoas, Lims, Leni, mungkin ada yang mau ditanya? Kalau tidak, bisa di komen di kolom chat. Oke, dari Leni aman, dari Yusuf aman, dari Emil cukup, dari Julius tidak. Oke, sepertinya tampak paham semua ya. Oke, nanti kalau begitu kita kasih tugas ya, cuma nanti tugasnya menyusul ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa paham dulu. Nah, buat teman-teman kalau yang mau tanya bisa langsung hubungi, bisa saya, bisa ya Kak Gio, bisa Kak Efraim. Nanti juga bakal taruh di YouTube kok video sore ini. Oke, sekian pada pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Saya pimpin di dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berkata di surga, terima kasih pada sore ini kami sudah melakukan pelatihan desain grafis. Kiranya apa yang kami pelajari dari awal pertengahan hingga berakhirnya dapat berguna bagi organisasi kami, bagi kami, dan bagi orang di sekitar kami, ya Tuhan. Kiranya ilmu ini bisa bermanfaat dan berguna, ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Oke, thank you. Saya stop screen, stop recording.